Modus yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah dengan menawarkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Mesir secara gratis, yaitu sebuah tawaran yang tentu sangat menarik bagi para santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Para santri awalnya diajak mengikuti berbagai kegiatan ceramah dan pembinaan. Di dalam proses itu, mereka kemudian dijanjikan peluang untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Beberapa di antaranya bahkan benar-benar diberangkatkan, sehingga membuat tawaran itu jadi semakin terlihat meyakinkan dan menarik. Dan lebih parahnya lagi, berdasarkan salah satu pengakuan dari korban, pelaku bahkan sampai menggunakan narasi agama untuk melemahkan penolakan-penolakan dari korban dan membenarkan tindakannya dia yang menyimpang. Nih, kalimatnya benar-benar menyesatkan, geng. Jadi dia bilang, ya, ini kalimatnya dia nih, kalian bisa baca sendiri ya. Rasulullah saja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Wah, parah banget. Gue yakin banget kalian sudah pasti sempat melihat pemberitaan ini berseliweran di media sosial atau di timeline kalian. Ya, lagi-lagi kasus viral mengenai pelecehan yang membuat kita jadi semakin berpikir, ada apa dengan negara kita? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kasus pelecehan yang berhubungan dengan mahasiswa, sampai ada dosen juga. Nah, hari ini kasusnya justru dilakukan oleh seorang pemuka agama. Dia memiliki julukan Syekh, sosok pendakwah yang selama ini dikenal luas dan dihormati. Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pendakwah Syekh Ahmad Al-Misri atau SAM kini memasuki ranah hukum setelah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk membahas sesuatu yang dilarang oleh YouTube atau membuat sesuatu yang tidak baik, tapi ini semua adalah bentuk informasi yang tujuannya adalah edukasi untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi. Jadi geng, sosok yang seharusnya menjadi panutan ini justru malah tersandung tuduhan yang sangat serius, yang membuat kasus ini menjadi semakin gila. Dugaan pelecehannya ini dilakukan terhadap sesama gender, sesama laki-laki. Yang lebih memprihatinkannya, para korbannya itu ada 5 orang santri. Ya, para murid-murid yang seharusnya diajarkan ilmu agama tapi malah harus terkontaminasi dengan kesesatan. Gak heran kalau kasus ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Kasus-kasus seperti ini memang bikin miris karena justru jadi merusak citra agama, padahal di dalam agama tersebut tidak diajarkan hal seperti ini. Dan kejadian seperti ini ternyata gak cuma satu kali terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus-kasus serupa yang melibatkan para pemuka-pemuka agama atau guru-guru agama yang justru menyesatkan. Oke, tapi titik fokus kita adalah membahas soal si Syekh tadi ya. Itu yang paling utama. Nanti untuk kasus yang lain kita juga tambahkan untuk beberapa poin lainnya sebagai pembelajaran untuk kita semua. Langsung aja nih ya, kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng. Kemarin gue posting di community YouTube foto gue before, after. Ternyata banyak yang gak percaya. Gak apa-apa, gue gak bakal tersinggung. Tapi gue bisa memberikan bukti bahwa ini adalah asli. Gimana sih caranya buat merubah bentuk badan yang dulunya gemoy banget jadi kayak gini? Caranya cukup simple dan gak mahal sama sekali. Olahraganya apa aja? Kalau gue yang pertama udah pasti skipping. Alatnya murah banget. Kalian bisa cek di keranjang. Gue udah terain di bawah. Alat skipping itu start dari puluhan ribu rupiah. Jadi gue gak mungkin rekomendasiin ke kalian kalau gue gak pakai untuk kebutuhan pribadi. Nah terus gimana caranya supaya bisa six pack? Nah kalau skipping kan biar berat badannya turun. Untuk six pack itu udah pasti kita harus sit up. Jadi kalian harus punya alat ini. Alat ini membantu kalian untuk lebih mudah sit up pelan-pelan, lama-lama pasti jadi. Buat kalian yang mau beli bisa cek langsung di keranjang bawah, udah gue terain juga. Terus untuk membentuk otot tangan gimana caranya? Ya udah pasti dengan cara push up. Lebih gampangnya atau lebih simpelnya kalian harus punya alat ini. Alat ini juga udah lama gue pakai, yang mana ini terbukti efektif untuk membentuk otot tangan. Nah terus geng, jangan lupa juga vitamin atau suplemennya. Nih, gue kasih tahu kalian suplemen apa yang gue pakai. Kalian juga bisa beli di keranjang bawah. Ini
Ini adalah salah satu suplemen yang menurut gue bagus banget dengan harga yang terjangkau. Gue udah spill ya geng, bagaimana cara gue bisa bertransformasi dari badan yang segede gini jadi proporsional kayak gini. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas dulu kasus yang viral banget ini, yaitu sebuah kasus pelecehan yang melibatkan seorang pemuka agama yang dikenal dengan nama Syekh Ahmad Al-Misri. Sebelum kita bahas kasusnya, kita bahas dulu profil singkat dari si terduga pelaku ini. Jadi, terduga pelaku ini bernama lengkap Syekh Ahmad Al-Misri. Terkait tanggal lahirnya sendiri, gue nggak dapat info. Ya mungkin buat teman-teman yang tahu beliau ini backgroundnya seperti apa, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Nah tapi yang jelas, dia ini dikenal sebagai warga negara Mesir yang cukup lama tinggal di Indonesia. Dia datang dari Mesir untuk berdakwah di sini. Banyak juga jemaah yang memanggil dia dengan nama Syekh Mesir. Dia di dalam dunia pendidikan itu punya latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat. Bahkan dia menempuh studi di salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan terkemuka di dunia, yaitu di Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo. Nah, di Al-Azhar, dia mendalami berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan juga fikih. Dia juga seorang hafiz yang menghafal 30 juz ayat suci Al-Quran. Bekal keilmuan yang dia peroleh dari Universitas Al-Azhar itu menjadikan dia sebagai sosok yang dipercaya oleh berbagai kalangan untuk menyampaikan kajian keislaman. Dan materi yang dia bawakan pun beragam, mulai dari penafsiran Al-Quran sampai dengan pembahasan tentang akhlak dan kehidupan sehari-hari di dalam perspektif Islam. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan mendalam, dia kerap diundang di berbagai acara sebagai pembicara di dalam berbagai forum keagamaan. Dia juga mengisi berbagai program televisi yang antara lain ada program Damai Indonesiaku di TV One dan juga menjadi narasumber di dalam program Khazanah dan Jazirah Islam di Trans 7. Apa yang kau inginkan? Minta aku berikan. Kata beliau, saya ingin kembali ke dunia berjihad, kemudian aku dibunuh, lalu aku ingin kembali lagi. Bayangkan saking besar pahala yang dia temukan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tidak bisa memberikan hal demikian karena sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Dan di bulan Ramadan, dia ini tampil di program religi seperti Sodakoh Yuk yang ada di RTV. Gak cuma itu, dia juga dipercaya untuk mengemban peran penting sebagai salah satu juri di dalam program Hafiz Indonesia di RCTI. Dia menggantikan posisi almarhum Syekh Ali Jaber. Kedekatannya dia dengan Syekh Ali Jaber semasa hidupnya beliau turut membuat sosok dia semakin dihormati dan disegani oleh masyarakat luas. Dan di samping itu, Syekh Ahmad Al-Misri ini juga dikenal aktif berdakwah di berbagai daerah. Dia kerap mengisi kajian rutin di masjid-masjid, pesantren, serta majelis taklim dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain menyampaikan ceramah secara langsung, dia juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Kalian bisa cek lah, banyak sekali dakwah dia di media. Dan melalui channel YouTube dan berbagai platform lainnya, dia memiliki jumlah pengikut yang cukup besar. Di sana dia membagikan materi keislaman secara konsisten, mulai dari penjelasan kitab-kitab klasik sampai dengan nasihat-nasihat keagamaan. Terus selain itu, Syekh Ahmad Al-Misri ini juga diketahui terlibat di dalam pembinaan santri serta berbagai program pendidikan keislaman. Dia nggak cuma berperan sebagai penceramah doang geng, tapi juga sebagai pendidik yang berfokus pada pembentukan karakter. Banyak orang yang mengenal dia sebagai sosok yang sabar, tenang, dan penuh kelembutan dalam membimbing para santri maupun jemaahnya. Nah, adapun di dalam hal kehidupan pribadinya, dia sudah punya istri. Nah, namun info tentang istri dan keluarganya ini terbatas banget. Dia hampir nggak pernah membahas hal-hal yang bersifat pribadi, baik dalam ceramah maupun di media sosial yang dia kelola. Dan sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengungkapkan nama istrinya maupun berapa orang jumlah anaknya. Beberapa orang yang mengenal dia secara dekat itu menyebutkan kalau dia memang sengaja menjaga privasi keluarganya, supaya perhatian publik tetap berfokus pada aktivitas dakwahnya dia dan pendidikan yang dia jalankan. Nah, kurang lebih begitu profil singkat dari Syekh Ahmad Al-Misri ini. Jadi kita tahu ya, seperti apa sosoknya dia dan bagaimana dia ini bisa terkenal. Nah, terus geng, mulailah nih. Kasusnya ramai dibicarakan, viral di Indonesia yang membuat masyarakat jadi shock mendengar kasus ini. Karena dari background dia yang sebegitu wahnya gitu ya, ternyata dia malah tersandung kasus pelecehan yang berkaitan dengan lagi bete. Ini gila banget. Nah sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas awal mula bagaimana kasusnya dia ini bisa terungkap.
Jadi geng, kasus ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dugaan pelecehan ini sudah terjadi sejak tahun 2017 dan baru mencuat pada tahun 2021 lalu saat sejumlah santri mengungkap pengalaman yang mereka alami. Nah, jadi ini langsung pengakuan dari para korban. Jadi di saat itu, para guru, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait itu menempuh langkah tabayun, yaitu melakukan klarifikasi secara langsung kepada Syekh Ahmad Al-Misri. Langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus memperoleh penjelasan dari pihak yang bersangkutan. Di dalam proses tersebut, Syekh Ahmad Al-Misri itu disebut mengakui perbuatannya. Jadi dia nggak mengelak, dia menyampaikan permohonan maaf serta berjanji nggak akan mengulangi tindakan serupa di kemudian hari. Atas dasar pengakuan dan permintaan maaf itu, persoalan ini kemudian dianggap sudah selesai secara internal. Nah, itu awal mulanya tuh, dan tidak ada tindak lanjut ke ranah hukum di saat itu, dan situasi pun perlahan jadi mereda. Tapi di balik penyelesaian tersebut, ternyata masalahnya belum benar-benar tuntas dan masih menyisakan persoalan yang kemudian kembali mencuat pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Ustazah Oki Setiana Dewi itu sempat bertemu dan mewawancarai salah satu korban dari Syekh Ahmad Al-Misri saat sedang berada di Mesir. Dari percakapan itu, muncullah pengakuan bahwa dugaan pelecehan ternyata semenjak penyelesaian tersebut masih terus terjadi. Meskipun sebelumnya, si Syekh ini sudah berjanji bakal menghentikan itu semua. Dia sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi hal itu. Akhirnya, fakta ini pun menjadi titik balik di dalam kasus ini, geng. Ustazah Oki langsung segera menghubungi sejumlah ustadz-ustadz yang lain. Salah satunya adalah Ustadz Abi Maki untuk menyampaikan informasi ini. Nah, setelah diselidiki, ternyata Syekh Ahmad Al-Misri ini punya modus yang sangat licik untuk melancarkan aksinya. Seperti apa modusnya? Nah, jadi geng, modus yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah dengan menawarkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Mesir secara gratis, yaitu sebuah tawaran yang tentu sangat menarik bagi para santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Para santri awalnya diajak mengikuti berbagai kegiatan ceramah dan pembinaan. Di dalam proses itu, mereka kemudian dijanjikan peluang untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Beberapa di antaranya bahkan benar-benar diberangkatkan, sehingga membuat tawaran itu jadi semakin terlihat meyakinkan dan menarik. Tapi belakangan justru muncul keterangan bahwa ternyata pembiayaan keberangkatan tersebut diduga bukan berasal dari dana pribadinya Syekh Ahmad Al-Misri ini, melainkan ini adalah sumbangan dari umat dan jemaah. Jadi dengan kata lain, dia memanfaatkan hal itu untuk janji-janji yang seolah-olah itu semua manfaatnya dari dia. Nah, hal ini jadi menambah kompleksitas kasus karena menyangkut kepercayaan publik serta penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan dakwah, alias Syekh ini melakukan korupsi untuk nama dia sendiri, nama pribadinya. Dan lebih parahnya lagi, berdasarkan salah satu pengakuan dari korban, pelaku bahkan sampai menggunakan narasi agama untuk melemahkan penolakan dari korban dan membenarkan tindakannya dia yang menyimpang. Nih kalimatnya benar-benar menyesatkan, geng. Jadi dia bilang, ya, ini kalimatnya dia nih, kalian bisa baca sendiri ya. Rasulullah saja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Wah, parah banget. Maksudnya tuh melakukan hal yang menyimpang tadi, geng. Dan secara nggak langsung, si Syekh Ahmad Al-Misri ini melecehkan agama Islam dan melecehkan Rasulullah. Nah, nggak sampai di situ aja. Terduga pelaku ini juga mengajak korban untuk menyaksikan tontonan yang nggak pantas, yang nggak senonoh. Dan di saat korban bertanya, kok nonton beginian? Dan terduga pelaku menjawab, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini. Wah, sakit banget, geng. Dan yang dia tonton itu film yang sesama, bukan yang berbeda jenis. Jadi udah benar-benar, wah, kacau, sesat banget. Terus, geng, berdasarkan keterangan dari Ustadz Abi Maki yang mewakili para korban, disebutkan kalau setidaknya sudah terdapat 5 orang santri yang menjadi korban di dalam kasus yang melibatkan Syekh Ahmad Al-Misri ini. Yang mirisnya, para korban bukanlah orang sembarangan. Mereka merupakan santri pilihan yang sudah menunjukkan capaian luar biasa dalam pendidikan agama. Bahkan setidaknya mereka sudah menghafal 10 juz Al-Quran. Dan selain itu, Ustadz Abi Maki juga menyebutkan kalau korban-korbannya ada yang bahkan di bawah umur. Ada juga yang sudah dewasa. Mereka dilecehkan berulang kali oleh si pelaku. Bahkan beberapa kali perbuatan ini dilakukan di tempat ibadah loh, geng. Yang mana membuat para korban jadi trauma sampai saat sekarang ini. Dan menurut Ustadz Abi Maki, korban tidak bisa berbuat apa-apa, bingung, dan nurut aja karena yang disampaikan itu seolah-olah sesuai dengan agama. Dan kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai bentuk pelecehan apa yang dialami oleh para korban, Ustadz Abi Maki ini mengaku nggak sanggup untuk membeberkan. Beliau cuma bilang pelecehan yang tidak layak diungkapkan, katanya. Pokoknya sampai pelakunya itu ya, bahasa halusnya ya, sampai
keluar. Intinya gitu deh. Benar-benar bejat banget geng kelakuan dari si Syekh ini. Kasian para korbannya. Di dalam kasus ini sebenarnya ada nama tokoh lain lagi yang juga ikut terseret geng, yaitu Ustadz Solmed. Beliau ini dituduh sebagai SAM atau SAM. Apakah benar Ustadz Solmed ikut terlibat di dalam kasus ini? Jadi, menanggapi tuduhan yang dilayangkan kepada dia, Ustadz Solmed itu sampai membuat sayembara. Isi sayembaranya adalah mengenai hadiah minimal 30 juta bagi yang bisa membawa pemilik akun yang bernama 4riz_budimanke. Nah, ini adalah salah satu akun yang menyebarkan tentang informasi ini, dan juga ada hadiah sebesar 50 juta rupiah untuk pelacak akun initoday.media. Terus ada hadiah juga minimal 10 juta bagi yang bisa menemukan akun nn_naila. Dan beliau juga menegaskan di dalam unggahan sayembaranya dengan kalimat kayak gini geng. Saya akan berikan hadiah. Terlalu sadis, keji, dan kejam fitnah yang dilontarkan kepada saya. Dia harus bertanggung jawab atas postingannya. Terus selain itu, beliau juga akan mengambil langkah hukum. Nah, kuasa hukum beliau yang bernama Afrian Bonjol itu mengatakan dengan kalimat kayak gini. Jadi sudah kemana-mana, jadi tidak hanya nama baik klien kami, tapi nama keluarga juga. Jadi beliau punya anak dan istri, sudah cukup mengganggu. Dari sisi mental dan reputasi, Ustadz Solmed juga merasa dirugikan. Dia bilang kalau orang-orang di sekitarnya jadi ikut bertanya dan merasa khawatir. Gak cuma itu, isu ini juga berdampak pada pekerjaannya dia. Ada beberapa jadwal ceramahnya yang sampai dibatalkan. Lalu geng, belakangan muncul sebuah video klarifikasi dari Syekh Ahmad Al-Misri semenjak kasusnya dia ini viral. Nah, si Syekh ini memposting klarifikasinya di akun Instagramnya dia. Melalui sebuah video, dia bilang kalau di dalam Islam kita diajarkan agar tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita periksa atau cek terlebih dahulu kebenarannya. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Atas tuduhan yang menyebutkan kalau dia kabur ke Mesir, dia menjelaskan kalau dia berangkat ke Mesir itu pada tanggal 15 Maret 2026 dan tiba pada 16 Maret 2026. Perginya dia ke Mesir bertujuan untuk mendampingi ibunya yang sedang sakit dan harus menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Sementara itu, panggilan dari pihak kepolisian baru dia terima pada tanggal 30 Maret 2026. Dengan demikian, pada saat panggilan tersebut dikeluarkan, dia sudah berada di Mesir selama kurang lebih 15 hari. Dan dia juga bilang kalau panggilan kepolisian ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Dan dia menyangkal adanya pelecehan pada santri yang dia lakukan. Saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Dan dia juga bilang bahwa bukti-bukti yang dia miliki sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, dan dia mengaku juga ada saksi-saksinya. Terakhir dia juga mengatakan tuduhan atas dia yang dianggap membawa-bawa nama Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, dan juga Imam Syafi'i saat melancarkan aksi yang gak senonoh itu, dikatakan itu semua bohong, gak benar. Dan dia meminta agar ustadz yang menuduh dia berkata seperti itu supaya bisa menunjukkan bukti-bukti videonya. Dan dia juga sampai bersumpah demi Allah geng bahwa dia tidak melakukan hal itu. Dan dia juga menyayangkan dai-dai yang menyebarluaskan fitnah tersebut. Dan selain itu, di video klarifikasinya dia juga menuliskan caption yang sangat panjang yang berisikan dalil-dalil Quran dan juga hadis. Nah, menanggapi klarifikasi tersebut, tokoh agama yaitu Habib Mahdi Al-Atas itu menerangkan kalau ini bukan fitnah. Beliau punya bukti chat di handphonenya dan isi chat itu kurang lebih ada tulisan kayak gini. Saya senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana. Saya juga mau belajar bahasa Sunda, makanya saya mesti menyium bibir kamu. Beliau menegaskan kalau korbannya itu semua adalah laki-laki. Dan sampai saat sekarang ini, berita ini sudah viral, tapi si Syekh yang merupakan pelaku ini itu masih belum diadili. Nah, kira-kira nih, apa langkah yang akan dilakukan oleh para korban untuk mencari keadilan terhadap Syekh Ahmad Al-Misri ini untuk membuat dia jerah dan harus berhadapan dengan hukum. Nah, sekarang kita bahas tentang upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh para korban.
Setelah berbagai bukti dan kesaksian mulai terkumpul, para korban akhirnya sepakat membawa kasus ini ke jalur hukum, geng. Laporan resmi pun diajukan ke Bareskrim Polri pada akhir November 2025. Yang mana pada sejak saat itu, kasus ini memasuki tahap penyidikan dan para korban yang sebelumnya memilih diam perlahan mulai berani memberikan keterangan. Meskipun sebagian dari mereka itu masih mengalami trauma akibat peristiwa yang dialami, proses ini menjadi langkah penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan memastikan adanya keadilan. Di sisi lain, Syekh Ahmad Al-Misri diketahui sedang berada di Mesir dan kondisi ini membuat para korban berharap adanya kerjasama lintas negara supaya yang bersangkutan ini bisa dihadirkan ke Indonesia sehingga proses hukum bisa berjalan secara tuntas dan transparan. Tapi untungnya ya, kasus ini tuh dibawa ke Komisi 3 DPR RI. Dari Kamis tanggal 2 April mendatang, Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai 2025 yang dilakukan oleh seorang ustadz yang juga juri lomba tahfidz Al-Quran di televisi berinisial Syekh AM. Keterlibatan Komisi 3 DPR RI itu mendorong kasus ini menjadi cepat untuk ditangani, geng. Dan hal ini menjadi angin segar bagi para korban. Kuasa hukum para korban, yaitu Pak Ahmad Kholidin, di dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, itu sudah mendesak supaya aparat penegak hukum dapat menjalin kerjasama dengan Interpol. Tujuannya adalah untuk menghadirkan terduga pelaku ke Indonesia, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menurut dia, 5 orang korban mengalami trauma yang cukup berat, terlebih setelah munculnya dugaan ancaman dari pihak yang bersangkutan, dari si pelaku, untuk bisa menutupi kasus ini. Dan diketahui bahwa ancaman tersebut berupa ancaman putus sekolah dan yang lebih parahnya lagi adalah ancaman keselamatan bagi keluarga korban. Dan selain itu, ada juga upaya suap atau sogokan agar kasus ini tidak berlanjut. Pak Ahmad Kholidin ini menekankan pentingnya langkah cepat dari pihak yang berwajib, termasuk segera menetapkan status tersangka kepada terduga pelaku dalam kasus dugaan pelecehan sesama jenis ini. Nah, supaya proses hukumnya itu bisa berjalan dengan jelas dan memberikan kepastian bagi para korbannya. Selain itu, Pak Ahmad Kholidin juga menantang terduga pelaku untuk bersikap kooperatif dengan kembali ke Indonesia, lalu memberikan klarifikasi langsung di hadapan penyidik. Dia juga ingin seluruh pembelaan disampaikan secara resmi dalam berita acara pemeriksaan BAP supaya kasus ini jadi terang benderang. Jadi istilahnya nih ya, si Syekh ini harusnya pulang ke Indonesia. Kalau memang dia nggak salah, ya silahkan lakukan pembelaan, tapi di hadapan pihak berwenang. Kalau memang dia nggak bersalah, kenapa dia harus takut kembali ke Indonesia? Dan sementara itu, kabarnya pihak kepolisian sudah melayangkan surat panggilan resmi kepada si terduga pelaku, yaitu si Syekh tadi, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan atau kepastian apakah dia bakal memenuhi panggilan tersebut atau enggak. Nah, jadi itu dia, geng. Kasus ini tuh jadinya memberikan dampak yang sangat luas, terutama di dalam dunia pendidikan berbasis pesantren dan dakwah, khususnya pada figur otoritas keagamaan. Kepercayaan yang selama ini dibangun perlahan bisa luntur ketika muncul kasus seperti ini. Sejumlah isu penting jadi ikut mengemuka. Nah, mulai dari pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat di lembaga pendidikan dan perlunya perlindungan maksimal bagi para santri dari segala bentuk kekerasan seksual, hingga urgensi edukasi tentang relasi kuasa di dalam lingkungan pendidikan. Relasi antara guru dan murid yang seharusnya dilandasi kepercayaan dan bimbingan, dalam kasus seperti ini justru menunjukkan potensi penyalahgunaan yang harus diantisipasi sejak awal. Jadi istilahnya nih ya, jangan sampai mentang-mentang muridnya itu patuh banget sama si guru, percaya dengan perkataan si gurunya. Nah, si gurunya ini memanfaatkan hal itu untuk menjebak atau menjerat ataupun menyesatkan si murid. Nah, kasus ini jadi pengingat kalau siapapun figur publiknya, termasuk tokoh agama terkemuka sekalipun, tetap perlu berada di dalam sistem yang profesional dan transparan. Gak cukup cuma mengandalkan reputasi dia atau citranya dia, tapi juga harus ada mekanisme kontrol yang jelas. Masyarakat jadi diingatkan untuk bisa lebih kritis dan berhati-hati, terutama di dalam memilih figur panutan serta lingkungan pendidikan bagi anak-anak mereka. Karena pada akhirnya kasus kayak gini bukan cuma tentang individu aja, tapi juga menyangkut sistem, menyangkut kepercayaan, dan pentingnya menjaga keamanan serta integritas di dalam dunia pendidikan, geng. Tapi masalahnya nih, geng ya, seperti yang udah gue katakan di awal tadi, kasus kayak gini tuh bukan sekali dua kali terjadi, tapi udah sering banget, udah banyak di Indonesia. Salah satunya kasus di daerah Agam, Sumatera Barat, di mana ini korbannya banyak banget, yaitu 43 santri laki-laki. Gue pengen ajak kalian untuk membahas kasus ini sebagai pembelajaran tambahan buat kita semua melihat dari kasus yang pernah terjadi ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap.
Jadi geng, kejadian ini melibatkan puluhan santri laki-laki yang menjadi korbannya. Yang mana pelakunya itu adalah 2 orang pengajar geng, di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, pelakunya 2 orang, korbannya 43 orang. Ada seorang kuasa hukum dari salah satu korban yang bernama Mas Rizal. Pelecehan ini berawal dari pertengahan Juni 2024. Nah, lebih lanjut, dia mengatakan kayak gini geng. Kejadian ini itu berawal saat pelaku dengan inisial RA meminta untuk diurut oleh klien saya. Klien itu maksudnya si santrinya, bersama dengan seorang temannya si santri sekitar jam 1 dini hari. Biasanya mereka memang sering diminta untuk mengurut gurunya. Ya, namanya juga murid gitu ya, berbakti gitu. Dan biasanya RA ini minta diurut dalam durasi yang cukup lama. Tapi di malam itu, yang bersangkutan ini cuma minta sebentar aja. Jadi nggak kayak biasanya. Namun, bukannya cuma diurut, si guru pesantren ini malah meminta si santri dan temannya tadi untuk tidur di ruang tamu kamar pembina pesantren. Jadi korbannya langsung 2 orang geng di situ. Nah, di saat itulah tindak pelecehan itu pun terjadi. Para korban langsung memberontak dan melakukan perlawanan terhadap pelaku. Tapi pelaku malah mengancam mereka berdua. Akhirnya mereka berdua hanya bisa pasrah, diam, dan membiarkan si pelaku melakukan aksi yang gak senonoh tersebut. Para korban ini juga diancam supaya tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Dan diminta sampai bersumpah atas nama Allah geng. Ini gila banget ya. Bener-bener orang nggak waras sih. Dan atas kejadian tersebut ya, selang beberapa minggu, RA kembali melakukan hal yang sama dengan modus yang sama juga di tempat yang sama juga. Karena korban ya, si santrinya tadi itu sudah nggak tahan diancam dan dilecehkan berkali-kali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menghubungi orang tuanya. Dia di saat itu minta dipindahkan dari asrama dan memilih untuk ngekos di luar asrama. Nah, dia nggak milih untuk pindah dari sekolah itu, enggak. Tapi cuma nggak mau tinggal di sana. Namun, orang tua dari si santri ini tidak menyadari ada hal yang salah di situ. Orang tuanya malah meminta korban untuk tetap berada di asrama tersebut karena khawatir dengan pergaulan bebas di luar asrama. Nah, ini nih orang tua yang jarang mau mendengar curhat anaknya biasanya ya, atau tidak mau mempertanyakan ke anaknya apakah dia happy berada di sana, apakah semuanya berjalan baik-baik aja. Mereka malah mengira pergaulan bebas justru ada di luar asrama. Padahal di dalam asrama itu sendiri anak mereka sedang hancur-hancurnya. Terus geng, singkat cerita, selang 3 hari korban kembali menghubungi orang tuanya lagi setelah ditolak oleh orang tuanya. Dan di saat itu orang tuanya tetap tidak mau mengabulkan permintaan si santri ini. Akhirnya pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 3 dini hari, di saat itu si pelaku yaitu RA kembali meminta si santri untuk mengurutnya lagi. Di saat itu si santri jadi was-was. Dia takut, dia udah tahu nih hal yang sama bakal terulang lagi. Sehingga di saat itu dia menolak permintaan si RA. Tapi RA di saat itu sebagai guru atau tenaga pengajar yang mana dia harus dipatuhi, harus diikuti kemauannya, dia langsung memaksa. Dan akhirnya kejadian itu terulang lagi. Selang beberapa hari setelah itu geng, setelah kejadian menjijikan tersebut, korban merasa udah benar-benar gak kuat lagi. Dia udah ketakutan banget, udah trauma banget. Nah, tepat pada tanggal 21 Juli 2024, korban akhirnya menghubungi orang tuanya lagi. Dan di saat itulah korban baru menceritakan apa yang sudah dia alami. Dia nggak peduli dengan ancaman si pelaku, nggak peduli dengan sumpah-sumpah yang membawa nama Tuhan. Yang jelas di saat itu dia udah benar-benar nggak tahan. Dia ceritakan semua. Orang tuanya kaget. Mereka bercampur aduk menyesal kenapa permintaan anak mereka tidak mereka penuhi. Ya mungkin karena orang tuanya tidak tahu, jadinya orang tuanya merasa permintaan anaknya untuk pindah dari asrama itu cuma karena anaknya males. Padahal anaknya sudah trauma dan terancam. Nah, di saat itu juga orang tuanya nggak terima dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian yang ada di Bukit Tinggi. Nah, setelah laporan dibuat, akhirnya polisi langsung menindaklanjuti kasus ini. Dan di saat itu, kasus ini pun menjadi viral di mana-mana, media memberitakannya di mana-mana, dan polisi akhirnya memberikan keterangan tentang kasus ini setelah menjalankan penyelidikan. Di dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada tanggal 27 Juli 2024, Kapolresta Bukit Tinggi yaitu Kombes Yesi Kurniati mengatakan kalau pihak mereka sudah menangkap si terduga pelaku yaitu RA. Nah, semua ini mereka lakukan setelah mendapatkan laporan pada tanggal 22 Juli 2024. Dan dari hasil pemeriksaan awal terhadap si pelaku ini terungkap kalau korban yang diduga mengalami pelecehan yang dilakukan oleh RA ternyata bukan cuma korban yang sudah melapor itu aja. Setelah digali lebih dalam, wah ini benar-benar merinding banget geng ya.
ternyata korbannya mencapai 30 orang santri laki-laki. Dan setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap para korban, polisi menemukan fakta yang lain yang cukup mengejutkan. Ternyata sejumlah korban juga mengaku mengalami perlakuan serupa dari pengajar yang lain lagi. Jadi ada 2 desa itu, ada 2 lagi bete. Ada 2 hombreng yang menjadi pengajar di sana. Dari situlah aparat kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap 1 pelaku lainnya, yaitu seorang guru juga yang berinisial AA. Dan menurut keterangan polisi, sekitar 10 santri diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh AA. Dan perbuatan ini bahkan disebut sudah berlangsung sejak tahun 2022. Lebih lama lagi si AA ini. Dan modusnya sama, yaitu meminta para santri untuk memijat atau mengurut pelaku. Dan di momen itulah dugaan tindakan pelecehan ini terjadi. Dan seiring berjalannya proses penyidikan, jumlah korban di saat itu terus bertambah. Pihak kepolisian mengungkapkan kalau total korban bahkan sudah mencapai 43 orang santri. Nah, penambahan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi maupun para tersangka yang membuka fakta-fakta baru di dalam kasus ini. Terus geng, bagaimana dengan pihak pesantrennya? Apa yang mereka lakukan? Di saat itu, juru bicara MTI Canduang yang bernama Khairul Anwar, dia mengatakan kayak gini nih. Kami dari pihak MTI Canduang sangat serius di dalam menangani kasus ini dan kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk terus mendalaminya. Menurut Pak Khairul, salah satu bentuk keseriusan mereka adalah dengan tidak menutup-nutupi kasus yang sudah terjadi. Dia juga menyebutkan kalau pihak pesantren sudah mengambil sejumlah langkah konkret, seperti mengundang orang tua santri dan membuka posko pengaduan bagi korban maupun pihak yang ingin melaporkan kejadian ini. Hari itu juga kita langsung evaluasi nonaktifkan hari itu. Pada saat status tersangkanya keluar, hari itu juga kita keluarkan surat pemecatan tidak hormat. Terus di samping itu geng, dia juga bilang kami sudah membentuk tim investigasi internal. 40 orang korban totalnya adalah hasil dari investigasi tim internal pihak kepolisian. Yang awalnya cuma 5 orang geng yang terungkap. Setelah dikumpulkan ternyata ada 40 orang korban. Dari jumlah tersebut kabarnya 3 orang korban mengalami tindakan yang gue nggak bisa sebutkan di sini ya, tindakannya apa, pokoknya menjijikan banget. Dan sementara 37 lainnya mengalami pelecehan. Terus selain itu, MTI Canduang juga membentuk tim hukum sebanyak 10 orang yang terdiri dari pengacara dan alumni. Mereka juga melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran, khususnya aktivitas yang berlangsung di luar jam sekolah dan di lingkungan asrama. Di sisi lain, upaya pendampingan terhadap korban juga dilakukan. Pihak pesantren mengaku sudah berkoordinasi dengan psikolog untuk memberikan pemeriksaan serta pendampingan psikologis kepada para korban. Karena udah pasti korban-korbannya ini trauma. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam, yaitu Surya Wendri, itu bilang kalau pihak mereka sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis. Dan gak cuma itu, mereka juga memberikan pendampingan secara intensif, termasuk mendampingi para korban yang saat ini menjalani proses pemeriksaan di Polresta Bukit Tinggi. Terus geng, salah satu korban itu kan yang merupakan klien dari si kuasa hukum yang bernama Mas Rizal tadi, yang sempat kita ceritakan sebelumnya. Nah, disebutkan kalau santri yang menjadi kliennya ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Bahkan ketika mendengar nama MTI Canduang, korban langsung nangis. Korban akhirnya memilih untuk berhenti sekolah di MTI Canduang. Tapi parahnya, saat orang tua korban mencari pesantren baru untuk anaknya, setiap pesantren menolak siswa dari MTI Canduang. Ya karena mungkin pesantren-pesantren tersebut itu mengantisipasi jangan sampai korban pelecehan kayak gini sekolah di tempat mereka, takutnya ya si korban ini belum sembuh dari traumanya. Karena banyak banget geng kejadian orang-orang yang belum sembuh dari traumanya, justru yang tadinya korban malah jadi pelaku karena tersimpan trauma, luka lama dan juga dendam di hatinya geng. Makanya orang-orang kayak gini ada baiknya direhab dulu, disembuhkan dulu traumanya, baru bisa berbaur lagi secara sosial dengan masyarakat. Nah, statement gue tadi itu juga diperkuat loh geng oleh si kuasa hukumnya, yaitu yang bernama Pak Mas Rizal ini. Dia bilang stigma negatif kalau korban pelecehan kayak gini biasanya bakal berubah menjadi pelaku dan justru mencari korban baru. Nah, inilah yang terjadi kenapa pesantren-pesantren menolak murid yang menjadi korban di dalam kasus ini. Dan sebenarnya hal ini memang miris banget sih geng. Padahal dia korban,
tapi dia juga dijauhi secara sosial oleh masyarakat. Dan menanggapi hal ini, Pak Surya Wendry itu menegaskan kalau pihak mereka bakal terus mendampingi korban sampai korban dapat melupakan kejadian pahit yang mereka alami, alias sembuh dari traumanya. Nah, beliau bilang gini, yang terpenting di sini adalah memutus mata rantai kemungkinan korban menjadi pelaku di dalam kejadian-kejadian selanjutnya. Tuh, udah dikatakan kayak gitu. Di saat itu, ada seorang sosiolog dari Universitas Andalas yang bernama Indah Sari Rahmaini. Beliau ini mengungkapkan kalau stigma negatif memang akan didapatkan oleh para korban pelecehan, khususnya di Minangkabau atau di Padang sana. Nah, akibatnya korban jadi merasa terisolasi dari masyarakat dan merasa dipermalukan. Hal inilah yang membuat kasus pelecehan yang terjadi di sekolah dan juga kampus itu sulit terungkap. Jadi mereka itu malu ya, selain malu mereka takut mereka malah di cancel, di blacklist dari sekolah-sekolah lain. Nah, lebih baik mereka malah diam. Bu Indah Sari juga mengungkapkan ya geng, seharusnya masyarakat itu bisa memahami bahwa kasus pelecehan seksual bukanlah aib bagi si korban. Tapi korban ini justru harus dirangkul dan tindak kejahatannya yang harus di cancel. Ya, orang yang berbuat jahat itulah yang menjadi aibnya. Pandangan terhadap korban pelecehan ini harus dimulai dari level keluarga dulu. Terus baru teman sebaya dan masyarakat. Jadi nggak boleh ada yang mencemooh mereka. Justru mereka itu ya harus sama-sama dirangkul supaya traumanya bisa sembuh. Nah, jadi itu geng, kasus-kasus mengerikan oleh para pengajar atau pemuka agama yang justru melakukan pelecehan terhadap murid-murid mereka. Dampaknya benar-benar luar biasa dan bisa membekas lama di dalam hidup si korbannya. Dan itu adalah beberapa kasus yang sudah terungkap. Bagaimana dengan kasus yang masih belum terungkap alias masih banyak korbannya yang belum speak up. Nah, semoga ya di antara kalian kalau ada yang menonton video ini dan kalian merasa kalau kalian adalah salah satu korban dengan kejadian yang mirip kayak gini, jangan pernah takut untuk mengadukan hal ini kepada siapapun yang kalian percaya dan mengungkapkan hal ini kepada publik, karena ini bukan aib, tapi ini justru berhubungan dengan keselamatan kalian, geng. Nah, itu dia geng ya pembahasan kita hari ini tentang kasus yang menurut gua benar-benar menjijikan ini. Oke, gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.